Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifina Adela Putri dari kelas PBA 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tarekat-tarekat yang ada di Indonesia. Pengertian tarekat. Tarekat berasal dari kata thariqah dalam bahasa Arab yang memiliki beberapa arti, yaitu jalan atau petunjuk, metode atau sistem, mazhab atau aliran, dan keadaan. Sedangkan menurut Al-Jurjani Ali bin Muhammad bin Ali, tarekat ialah metode khusus yang dipakai oleh salik atau para penempuh jalan menuju Allah Ta'ala melalui tahapan-tahapan atau makomat. Dengan demikian, tarekat memiliki dua pengertian. Pertama, berarti metode pemberian bimbingan spiritual kepada individu dalam mengarahkan kehidupannya menuju kedekatan diri dengan Tuhan. Kedua, tarekat sebagai persaudaraan kaum sufi yang ditandai dengan adanya formal seperti zawiyah, ribat, dan khonaqoh. Berikut adalah tarekat-tarekat yang utama dan berkembang di Indonesia. Yang pertama, tarekat Naqsabandiyah Ali Ba'alawiyah. Tarekat ini adalah cabang dari tarekat Naqsabandiyah dari perpaduan antara dua buah tarekat besar, penyatuan dua sanad tarekat, yaitu tarekat Naqsabandiyah dan tarekat Ali Ba'alawiyah, yang didirikan oleh Syekh Hasan Genggong di Genggong. Keberadaannya tarekat ini berpusat di pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, dan termasuk tarekat yang mu'tabaroh atau diakui keabsahannya. Dikenal sebagai 11 prinsip Naqsabandi, 8 yang pertama dirumuskan oleh Abdul Khaliq Gajatwani, dan 3 terakhir ditambahkan oleh Bahauddin Naqsaban Bukhari. Yang kedua yaitu tarekat Idrisiyah. Tarekat ini dibawakan oleh Syekh Al-Akbar Abdul Fattah pada tahun 1932 yang sebelumnya bernama tarekat Sanusiyah. Syekh Al-Akbar Abdul Fattah menerimanya dari Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi Al-Khotobi Al-Husani di Jabal Abu Qais, Mekah. Saat ini kepemimpinan tarekat Idrisiyah diteruskan oleh Syekh Muhammad Fatul. Tarekat ini menekankan aspek lahir dan batin dalam ajarannya. Penampilan lahiriah ditunjukkan oleh penggunaan atribut dalam berpakaian. Kaum laki-laki berjenggot, bergamis putih, bersurban, dan berselendang hijau, sedangkan kaum wanitanya mengenakan cadar hitam. Jamaahnya menjauhi perkara haram dan makruh seperti merokok. Adapun dalam aspek ibadatannya, senantiasa mendawamkan sholat berjamaah, termasuk sholat sunnahnya. Sujud syukur setelah sholat fardu dikerjakan secara istiqomah. Yang ketiga, tarekat Qudusiyah. Tarekat Qudusiyah adalah tarekat di Indonesia yang didirikan pada tahun 1968 di Cilegon, Banten. Syekh dari tarekat Qudusiyah adalah Suprapto bin Kadis Darmo Suharto, dan saat ini dilanjutkan oleh Zamzam Tanuwijaya yang menerima mandat setelah Mursyid Suprapto meninggal. Nama Qudusiyah terkait erat dengan nama sentral pengajaran Mursyid Suprapto, yang terutama memperkenalkan kembali dan menjelaskan konsep Ruhul Kudus seperti yang tertulis dalam Al-Quran. Thariqah Qudusiyah sebelumnya disebut Thariqah Qadisiyah, nama yang disematkan oleh para murid dalam thariqah, merujuk pada nama pendiri yang dikenal dengan panggilan Suprapto Kadis. Pada tahun 2018, Zamzam Tanuwijaya menetapkan nama tarekat ini menjadi Qudusiyah, sejalan dengan konsep utama pengajaran Bapak Suprapto bin Kadis Darmo Suharto, yaitu konsep mengenai Ruhul Kudus terkait dengan misi hidup setiap insan. Yang terakhir, tarekat Samaniyah. Tarekat ini didirikan oleh Syekh Haji Ibrahim bin Abdullah. Dilahirkan pada tahun 1920-an di Padang dan menetap di Pondok Kelapa, Medan, Sumatera. Dia lebih dikenal sebagai Ibrahim bin Bonjol dan meninggal dunia pada tahun 1991. Beliau menerima tarekat Samaniyah daripada Syekh Abdul Rahman Kemangoniyah di Padang Panjang. Anak perempuan Syekh Ibrahim yaitu Azizah Hanum telah menikah dengan Syekh Muhammad bin Syed Jafar di Kampung Cirampeda, Alur Pasir, dan mempunyai beberapa anak. Sebelumnya, seorang murid diterima menjadi ahli, wajib mandi dengan air limau atau bidara untuk membersihkan dosa. Ajaran tarekat Samaniyah, yang pertama menghormati guru menjadi kewajiban bagi murid-muridnya. Kedua, wirid dalam tarekat ini dikumpulkan dalam buku Baitul Ibadah yang mengandungi zikir-zikir yang disusun berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran, sholawat, istighfar, dan doa. Terdapat 26 adat kesopanan
murid kepada guru. Antaranya, murid tidak diperbolehkan menikah dengan istri guru yang diceraikan atau ditinggal mati. Kemudian jika seseorang mati ketika berulang kali ke tempat belajarnya untuk mempelajari thariqat itu, maka Tuhan sendiri akan mencabut nyawanya itu. Dan terakhir, sholat fardu wajib. Mungkin sampai sini penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.